Halo adik-adikku semua, dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama Kak Andre di sini yang akan memberikan materi pelajaran agama, yaitu materi yang ke-17. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran agama pada saat ini. Untuk melanjutkan pelajaran agama pada saat ini, mari kita buka bersama-sama dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapak yang berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti pelajaran agama saat ini. Kami juga berdoa Bapak untuk teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti kesempatan pada saat ini. Kami berdoa untuk mereka, berikanlah mereka kesempatan dan waktu di lain kesempatan agar mereka dapat memiliki sukacita bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada, berkatilah apa yang menjadi usahanya, berikanlah mereka kesehatan senantiasa. Kami serahkan Bapak, hidup dan kehidupan kami, serta perjalanan pelajaran agama pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adikku semua, pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan materi tentang Tuhan Yesus merayakan pertemuan kudus. Itulah kenapa background kakak pada saat ini adalah seorang jawatan keimaman yang sedang memberkati perjamuan kudus. Materi pada saat ini sangat spesial sekali karena kita juga menjelang Paskah. Di mana ketika kita menjelang Paskah, kita pasti mengetahui ada peristiwa apa di sini. Nah, pada saat ini kakak akan menjelaskan ada peristiwa apa menjelang Paskah. Untuk itu kakak akan memberikan start screen untuk kalian agar kita melihat bersama-sama. Ya, kita di sini melihat bersama-sama tentang perjamuan malam terakhir dari Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat terkenal sekali. Kenapa terkenal? Karena di perjamuan ini adalah saat-saat terakhir sebelum Tuhan Yesus menderita, di mana Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya sebelum Tuhan Yesus menderita di bawah kayu salib. Nah, untuk itu, ada peristiwa apa kejadian ini? Ya, peristiwa ini adalah pada saat Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan para muridnya. Yaitu kita bisa melihat di Lukas 22 ayat 7 sampai 15. Dan di beberapa Injil yang lain juga menyatakan hal yang sama. Tuhan Yesus melaksanakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya seperti kebiasaan pada saat itu orang-orang Israel merayakan Paskah. Untuk pada kejadian itu Tuhan Yesus juga berbicara kepada murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi kepada dirinya. Salah satu dari mereka juga akan menjadi seorang pengkhianat. Dan itu Tuhan Yesus mengetahui hal itu dan menyampaikan kepada murid-muridnya. Banyak yang penasaran apa yang terjadi, siapakah pengkhianat tersebut. Tapi Tuhan Yesus tidak mau mengatakannya pada saat itu. Tuhan Yesus lalu mengambil rotinya dan mengatakan, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Itu suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Mereka juga jadi bingung. Loh, makan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan, ambillah dan makanlah ini tubuhku. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan, dan minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Mereka juga bingung. Ini anggur. Kenapa ini jadi darah Tuhan? Kita cari tahu kenapa. Nah, saat itu Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana cara menikmati perjamuan dari cara beliau mengatakannya, terus kemudian memberikan ilmu kepada murid-muridnya tentang inilah kurbannya. Itulah kenapa tadi prolognya Tuhan Yesus
sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan menderita. Nah, perjamuan malam terakhir itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus telah akan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita semua. Dan dari peristiwa tersebut, Tuhan Yesus melembagakan atau menjadikan cara agar mereka bisa menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus dan dosanya diampuni dari kurban Tuhan Yesus dan perjamuan malam terakhir itu. Maka dari itu, kita di Gereja Kerasunan Baru juga merayakan perjamuan kudus. Itu berasal dari peristiwa tersebut. Nah, ini, seperti ini. Kalian pasti di gereja pasti pernah melihat bahwa ada jawatan keimaman yang membagikan hosti. Hosti itu apa? Hosti itu seperti apa? Gereja kita seperti apa? Sama halnya seperti yang Tuhan Yesus bagikan. Tuhan Yesus membagikan roti tanpa ragi dan anggur. Tetapi di gereja kita dulu juga sama menggunakan roti tanpa ragi dan anggur. Tapi untuk keefisienan, pada tahun 1917, pada saat itu Rasul Nihaus membuat sebuah hosti, di mana hosti itu juga ditetesi 3 anggur dan dituliskan juga huruf alfa dan omega dalam bahasa Yunani. Itu untuk mempermudah kita, tapi maknanya juga sama. Itu ada roti tanpa ragi dan anggur. Terus bagaimana cara kita di Gereja Kerasunan Baru menikmati perjamuan? Nah, cara kita yang pertama adalah kita berdoa Bapa Kami tentunya. Doa Bapa Kami itu sebagai penghantar kita supaya kita bisa mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan sebelum kita menikmati perjamuan kudus. Kemudian jawatan yang memimpin kebaktian pasti akan memberikan firman pengampunan dosa, di mana itu adalah hasil dari pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu firman-Nya, yaitu firman pengampunan dosa. Terus kemudian kita juga akan menerima kata-kata damai yang telah bangkit diberikan kepada jiwa-jiwa juga untuk kita. Jadi kita diberikan damai sejahtera dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Terus kemudian hosti diberkati dan disucikan sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita pasti melihat seperti background kakak ini. Ya, di saat ini hosti juga diberkati dan disucikan. Jawatan keimaman akan membagikan perjamuan kudus dengan kata-kata tubuh dan darah Yesus diberikan untuk. Kemudian kita yang menerima tangannya seperti ini, terus kemudian kita berkata amin. Amin itu kata yang kecil, singkat, tapi maknanya begitu dalam. Jadi ketika kamu berkata amin bukan karena kalian mengikuti, bukan. Tapi amin itu memiliki makna bahwa kita percaya bahwa tubuh dan darah Kristus yang mengampuni dosa-dosa. Nah, apa yang mendasari perjamuan kudus? Tuhan Yesus, seperti gambar tadi, yang awal, Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus bersama 12 muridnya pada perjamuan malam yang terakhir. Kemudian Tuhan Yesus merayakan Paskah bersama muridnya seperti orang Israel pada umumnya. Dalam makna Paskah ini, kita berbeda dengan orang Israel pada saat itu. Paskah yang kita rayakan saat ini lebih ke ini adalah kurban. Tuhan menyampaikan kenapa Tuhan mau menjadi manusia di dunia ini. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Karena kita ingin didamaikan dengan Allah. Yang memisahkan kita dari Allah adalah dosa-dosa kita. Nah, apa yang melatar belakangi Paskah? Kita sempat bertanya-tanya. Pada saat itu, orang Israel merayakan Paskah yang pertama kali pada malam sebelum keluar dari Mesir pada zaman Musa.
Itu ada di Perjanjian Lama dan di Kitab Keluaran, Exodus ayat yang ke-12, ayat 1 sampai ke-28. Dan itu kejadiannya pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan bebas dari perbudakan. Sebagai peringatan mereka juga, bangsa Israel untuk merayakan bahwa mereka bebas dari perbudakan. Bagaimanakah cara kita menggunakan perjamuan? Apakah biasa saja, terus kita tahu-tahu menerima perjamuan kudus, terus tahu-tahu kita diampuni dosanya? Tidak semudah itu. Ada cara dan bagaimana untuk kepatutan kita supaya kita bisa menikmati perjamuan kudus. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama dari 1 Korintus 11 ayat yang 27 sampai ke 29. Kita baca bersama-sama ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia memakan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui kebutuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Berbahaya kan? Ya, berbahaya. Karena itu, kita harus memiliki kepatutan dan kepantasan. Ada hal yang harus kita lakukan sebelum kita menikmati perjamuan kudus. Bagaimana cara kita menikmatinya? Nah, kita harus sadar dan percaya bahwa Tuhan Yesus mempersembahkan tubuhnya untuk menebus kita semua dan merukunkan kita dengan Allah. Seperti yang tadi Kakak katakan, yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa-dosa. Maka dari itu, ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita, kita mendapatkan perjamuan kudus. Terus kemudian juga kita harus menyesali dosa-dosa kita, serta mendapatkan pengampunan dari firman pengampunan. Sebelum pasti dibagikan, pasti ada firman pengampunan. Dosa-dosamu telah diampunkan. Ya, kalau pemimpin kebaktian, kalau bukan rasul, pasti ada kata-kata, atas tugas pengutus dari rasulku, ini kukabarkan kabar kegembiraan. Dosa-dosamu telah diampunkan. Itu adalah firman pengampunan dosa. Terus kemudian kita menerima firman Allah dan bersedia mengubah diri kita dari dosa-dosa kita yang lama. Maka kamu patut untuk mendapatkan perjamuan kudus. Dan kita bersikap baik karena bersyukur kita telah diampuni. Ini semua adalah kuncinya. Menerima firman Allah berarti kita juga mengampuni orang lain. Karena ketika kita tidak mengampuni orang lain, kita juga tidak akan diampuni. Dan kita bersyukur bahwa kita sudah diampuni, kita mengampuni orang lain. Itu adalah kunci. Baik adik-adikku semua, perjamuan kudus adalah sakramen yang sangat suci dan jaminan kita memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab? Kita bisa melihat dari Yohanes 6 ayat 53 sampai ke 54 dan Yohanes 6 ayat 56 sampai 57. Bunyinya begini, di buku kalian juga ada. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kemudian, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh. Nah, kesannya seperti
kita memakan mentah-mentah darah Tuhan Yesus. Tidak seperti itu adik. Jadi makna di sini adalah itu tadi melalui perjamuan kudus. Karena yang tadi awal Tuhan Yesus juga berfirman pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu yang dimaksud dari penjelasan dari 6 ini, ayat 53 sampai ke 57. Jadi, maknanya adalah ketika kita mendapatkan perjamuan, kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, sampai di sini, adik-adikku, kita bisa mengetahui banyak hal dari perjamuan kudus ini. Sakramen yang ada di Gereja Kerasulan Baru, salah satunya adalah sakramen perjamuan kudus. Kakak harap kalian bisa memperingati perjamuan kudus ini dengan baik dan layak. Maka dari itu, juga ingin memperlihatkan sebuah video di mana ini adalah video dokumenter yang menceritakan kembali tentang Tuhan Yesus pada saat pertemuan malam terakhir. Ikuti orang itu. Saat ini 1 hari sebelum hari raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang, di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya, dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, kalian semua sudah bersih, kecuali satu.
Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Ya, adik-adikku, tadi adalah sebuah peristiwa, sepenggal peristiwa dari pada saat Tuhan Yesus berada di perjamuan makan. Memang tidak ada tentang perjamuan kudusnya, tapi kakak ingin menekankan kepada kalian bahwa Tuhan Yesus telah menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Dia juga sebagai pelayan dan guru dan Tuhan untuk membantu manusia. Karena Tuhan Yesus tahu, Allah juga tahu bahwa kita tidak mungkin selamat dari dosa. Maka itu Tuhan menjadi manusia. Bukan manusia jadi Tuhan ya. Tuhan menjadi manusia untuk menggantikan dosa itu dan mendamaikan kembali agar kita bisa selamat. Karena Tuhan Yesus menjamin melalui perjamuan kudus kita bisa melembagakan atau mengingat kembali peristiwa di mana Tuhan Yesus ada dan datang untuk menebus kita semuanya. Oke adik-adikku, sebelum kita mengakhiri materi pada saat ini, mari kita berdoa untuk menutup materi ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan. Terima kasih atas kurban putramu yang tunggal untuk menebus dosa kita. Terima kasih Engkau memberikan materi yang baik untuk kita, sehingga kita mengetahui dan mengingat kembali bahwa kami hanya selamat oleh Engkau saja. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan kali ini kami juga berdoa bagi teman-teman kami, saudara kami yang belum bisa mengikuti materi pada saat ini. Berikanlah mereka kesempatan. Bagi orang-orang yang belum mengenal dan mengerti pekerjaan, kami berdoa untuk mereka. Berikanlah mereka berkati-Mu agar Engkau senantiasa memberkati dan menunjukkan jalan. Pakailah kami sebagai alat Engkau supaya kami bisa menunjukkan pekerjaan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kehidupan kami, mengampuni kami. Kami berdoa juga untuk keluarga, orang yang kami cintai, orang tua kami, agar mereka senantiasa sehat dan dilindungi serta diberkati oleh Engkau. Kami berdoa untuk sekolah kami, Bapa, berikanlah kami berkat-Mu agar segala sesuatu lancar tanpa gangguan apapun. Kami serahkan semuanya, hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Serta kami juga berseru, Bapa, utuslah putramu yang tunggal untuk menjemput kami. Kami percaya Bapa, Engkau tidak meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Ibu semua, terima kasih sudah mengikuti materi pada saat ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati kalian.